Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMed. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang soal TIU CPNS dan Kedinasan tahun 2023 tentang hitung cepat bentuk akar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Akar dari 42,25 sama dengan. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, untuk soal seperti ini itu ada triknya. Perhatikan. Perhatikan angka di paling belakang pada soal kita di sini, yaitu angka 5. Oke? Nah, tugas kita selanjutnya, perhatikan lagi angka paling belakang pada pilihan jawaban yang ada di sini. Nah, sekarang cari hasil kuadrat dari pilihan jawaban yang ada di sini. Oke, hasil kuadrat angka di belakangnya saja. Itu kalau dikuadratkan hasilnya nanti ada angka 5 di belakangnya. Contohnya di sini. 3 kuadrat hasilnya 9. Bukan yang kita cari. Lalu 4. 4 kuadrat hasilnya 16. Angka belakangnya 6. Juga bukan yang kita cari. Ingat yang kita cari itu angka belakangnya nanti angka 5. Sesuai dengan angka di atas ini. Lanjut lagi kalau 5 kuadrat hasilnya 25. Angka belakangnya angka 5. Dan ini yang kita cari. Ingat sekali lagi angka belakangnya nanti itu harus angka 5. 5 kuadrat hasilnya 25. Angka belakangnya angka 5. Maka jawaban untuk soal yang nomor 1 di sini pastinya nanti yaitu 6,5. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jika A sama dengan akar dari B per 1 kurang B, maka nilai B yang dinyatakan dalam A adalah. Perhatikan cara penyelesaiannya. A sama dengan akar dari B per 1 kurang B. Kita diminta untuk mencari nilai B-nya dalam bentuk A. Oke, berarti B sama dengan, itu maksudnya. Nah, caranya perhatikan, karena B di sini dalam bentuk akar, maka kita hilangkan tanda akarnya terlebih dahulu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Perhatikan, A kuadrat sama dengan, jika tanda akar diberi kuadrat, maka tanda akarnya hilang, yang tinggal isi di dalamnya saja. Oke, yaitu B per 1 kurang B. Selanjutnya, kita kali silang. A kuadrat dikalikan dengan angka di bawah sini. Jadinya itu A kuadrat dikali dalam kurung 1 kurang B sama dengan B. Lalu A kuadrat ini kita kalikan ke dalam tanda kurung ini. A kuadrat kali 1 hasilnya A kuadrat. Lalu A kuadrat dikali negatif B hasilnya negatif A kuadrat B sama dengan B. Lanjut lagi, kita kelompokkan yang ada parabel B-nya. Boleh ke sebelah kiri, boleh juga sebelah kanan. Ingat kita kelompokkan yang ada sama-sama parabel B-nya. Perhatikan, A kuadrat sama dengan B, lalu negatif A kuadrat B, pindah ke kanan jadi positif A kuadrat B. Lanjut lagi, A kuadrat sama dengan, di sini ada B, di sini juga ada B, B-nya kita tarik keluar. Maka yang tinggal di dalam kurung nanti, yaitu 1 ditambah A kuadrat. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan, B dikali 1 hasilnya B. Lalu B dikali positif A kuadrat itu hasilnya positif A kuadrat B. Oke? Nah, maka B saja, perhatikan. B saja itu sama dengan A kuadrat yang di sini dibagi dengan angka yang di sini, yaitu 1 ditambah A kuadrat. Maka nilai B-nya di sini sama dengan A kuadrat dibagi atau per 1 ditambah A kuadrat. Maka pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini tentunya yaitu C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nilai dari akar 17,45 itu sama dengan 4,818. Maka nilai dari akar dari 174.500 adalah. Perhatikan cara ataupun langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Perhatikan di sini. Yang diketahui di soal kita di sini yaitu akar 17,45.
Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya angka ini nanti harus ada bentuk ini. Caranya perhatikan, kita tulis kembali soalnya. Akar dari 174.500. Ini kan nilainya sama dengan akar dari, perhatikan, 17,45 dikalikan dengan berapa nih? Yaitu dikalikan dengan 10.000. Ya kan? Ingat, 17,45 kalau dikalikan dengan 10.000 itu hasilnya 174.500. Selanjutnya sama dengan akar dari 17,45 dikali 10.000 ini nilainya sama dengan 10 pangkat 4. Ya kan? Lanjut lagi. Mau rubah ke 10 pangkat 4 boleh atau mau tetap 10.000 juga boleh nantinya. Insya Allah jawabannya pasti sama. Perhatikan kelanjutannya. Sama dengan akar dari. Langsung saja kita jawab di sini. Karena dia bentuk kali, maka bentuk ini boleh kita pisahkan. Menjadi akar dari 17,45 dikali akar dari 10 pangkat 4. Lanjut sama dengan akar dari 17,45 itu nilainya sudah ada tadi, yaitu 4,18 dikali akar dari 10 pangkat 4 itu hasilnya 10 pangkat 2. Ya kan? Sama dengan 4,18 dikali 10 pangkat 2 hasilnya 100 dan 4,18 dikali 100 hasilnya 418. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya yaitu C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 4. Jika 5/3 akar X dikurang 1 per akar X sama dengan 2 per Y, maka nilai Y sama dengan. Oke, perhatikan di sini cara penyelesaiannya. Nah, di sini kalau kita lihat ada bentuk pengurangan pecahan biasa, beda penyebut. Nah, tentunya agar bisa dikurangkan, penyebutnya ini harus kita samakan terlebih dahulu. Sekarang perhatikan caranya. 5/3 akar X dikurang, perhatikan angka di bawahnya, ini kan baru akar X saja. Nah, di sini ada angka 3 di depannya. Bagaimana cara kita memunculkan agar ada angka 3 di sini? Tinggal kita kalikan saja. Oke, kita kalikan dengan 3. 3 akar X. Karena di bawah kita kali 3, maka angka di atas ini juga harus kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu juga angka 3. Maka 1 kali 3 itu hasilnya 3. Sama dengan 2 per Y. Sekarang kedua penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 5 kurang 3 hasilnya 2. Dan penyebutnya yaitu 3 akar X sama dengan 2 per Y. Selanjutnya tinggal kita kali silang. 2 kali Y hasilnya 2Y. Sama dengan 2 dikali 3 akar X hasilnya 6 akar X. Maka Y saja sama dengan 6 akar X per 2 yang berasal dari depan sini. Sama dengan 6 bagi 2 hasilnya 3. Setelah itu dikalikan dengan akar X. Maka jawabannya yaitu 3 kali akar X atau 3 akar X. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu adalah A. Lanjut ke soal yang nomor 5. Akar dari 6.568 kodrat dikurang 3.432 kodrat sama dengan. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Nah, mungkin sobat-sobat masih ingat dengan salah satu sifat dari pemfaktoran. Ya kan? Perhatikan, jika A kodrat dikurang B kodrat, itu kan nilainya sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Sama hanya dengan soal kita di sini. Perhatikan, kita salin kembali akar dari 6.568 kodrat dikurangkan 3.432 kodrat sama dengan yang di depan kita anggap sebagai A, di belakangnya B. Maka kalau kita ikuti bentuk pemfaktoran tadi, jadinya sekarang perhatikan akar dari, oke, kita tulis di sini.
Ingat A tambah B, berarti 6.568 ditambahkan dengan B, 3.432 dikalikan dengan 6.568 dikurangkan dengan 3.432. Lanjut sama dengan akar dari. Perhatikan kelanjutannya. 6.000, kita tulis di sini, 6.568 ditambahkan dengan 3.432. Kita jumlahkan. 8 tambah 2, 10, tulis 0 sisip 1. Lalu 1 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya 10, tulis 0 sisip 1 lagi. 1 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya 10, sisip 1 lagi. 1 tambah 6 tambah 3 hasilnya 10. Maka hasilnya yaitu 10.000. Untuk angka depan sini saja. Lalu dikalikan dengan angka di sebelahnya. Perhatikan. 6.568 dikurangkan dengan 3.432 itu hasilnya adalah 3.136. Lanjut sama dengan akar dari 10.000 itu nilainya sama dengan 100 dikali akar dari 3.136 hasilnya yaitu 56. Maka jawaban akhirnya 100 dikali 56 hasilnya adalah 5.600. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini adalah E. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. 5 akar 18 dikurang 3 akar 32 ditambah akar 98 sama dengan. Perhatikan, pada pilihan jawaban yang ada di sini, jawabannya itu ada bentuk akar 2. Oke. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya kita sederhanakan bentuk akar ini terlebih dahulu agar ada bentuk akar 2-nya saja. Caranya perhatikan. 5 akar dari. Kalau 18 kan nilainya sama dengan 9 dikali 2. Lalu dikurang 3 akar dari. 32 itu nilainya sama dengan 16 dikali 2. Lalu ditambah lagi akar dari 98 itu nilainya sama dengan 49 dikali 2. Oke. Lanjut sama dengan 5 dikali akar 9 hasilnya 3 baru setelah itu dikalikan dengan akar 2 saja. Lalu dikurang 3 dikali akar 16 hasilnya 4 lalu dikalikan dengan akar 2 saja. Ditambah akar 49 hasilnya 7 lalu dikalikan dengan akar 2 saja. Terakhir sama dengan 5 kali 3 hasilnya 15. Jangan lupa tulis akar 2. Dikurang 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu akar 2. Lalu ditambah 7 akar 2. Nah, jika angka di dalam tanda akarnya sudah sama, maka angka di depan tanda akar itu boleh langsung kita operasikan. Baik dijumlahkan maupun dikurangkan. Perhatikan. 15 dikurang 12 ditambah 7. Setelah itu baru dikalikan dengan akar 2. Sama dengan 15 kurang 12 hasilnya 3. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Baru dikalikan dengan akar 2. Maka jawabannya yaitu 10 akar 2. Dan pilihan jawaban yang tepat di sini adalah D. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 7. Akar dari 3X ditambah akar dari 3X ditambah akar dari 3X ditambah akar 3X ditambah dan seterusnya ini masih boleh berlanjut. Nilainya sama dengan 15. Yang ditanya nilai X sama dengan. Oke. Nah, soal seperti ini paling sering muncul pada saat soal-soal tes baik CPNS maupun kedinasan maupun BUMS sekalipun. Nah, cara penyelesaiannya sangat mudah sekali. Perhatikan. Langkah pertama, itu kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan terlebih dahulu. Perhatikan, kiri ini kita kuadratkan, kanan juga kita kuadratkan. Sehingga kalau bentuk ini kita kuadratkan, jadinya itu perhatikan 3X ditambah akar dari 3X ditambah akar dari 3X ditambah akar dari 3X ditambah dan seterusnya. Ini masih boleh berlangsung. Oke. Nilainya akan sama dengan 15 kuadrat. Hasilnya berapa? Yaitu 225. Lanjut, 3X ditambah. Kalau bentuk ini kan sama dengan soal awal tadi.
sebelum kita kuadratkan, di mana hasilnya itu 15. Maka bentuk bagian sini boleh kita ganti dengan angka 15 saja. Selanjutnya dia akan sama dengan 225. 3X sama dengan 225, positif 15 pindah ke kanan jadi negatif 15. 3X sama dengan 225 dikurang 15. Hasilnya berapa? Yaitu 210. Maka X saja sama dengan, perhatikan, 210 dibagi dengan angka depan sini, 3. Dan 210 bagi 3 hasilnya adalah 70. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini adalah C. Lanjut ke soal yang nomor 8. Akar pangkat 4 dari 4 kuadrat dikali dalam kurung 2 pangkat 4 dikali 1296 tutup kurung sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan, akar pangkat 4 dari 4 kuadrat. Perhatikan 4 ini kan nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2 di luarnya juga kita tulis di luar tanda kurung ini. Lalu dikalikan dengan 2 pangkat 4-nya tetap, lalu dikali 1296, itu nilainya sama dengan 6 pangkat 4. Nanti kalau ragu silakan cek pakai kalkulator. 6 pangkat 4 itu hasilnya 1296. Lanjut sama dengan akar pangkat 4 dari 2, lalu pangkat 2 di sini dengan pangkat 2 di sini boleh kita kalikan. 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu dikali 2 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4. Lanjut sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Nah, sekarang kita hilangkan tanda akarnya terlebih dahulu. Perhatikan. 2, oke, perhatikan. Dikali 2 dikali 6, sini. Pangkat 4-nya kita tarik paling luar. Sedangkan tanda akar pangkat 4-nya tadi kita tulis di sini menjadi pangkat 1/4. Perhatikan sekali lagi, karena pangkatnya tadi sama di dalam ini, sama semuanya, maka kita tariklah pangkat 4-nya keluar terlebih dahulu. Sedangkan akar pangkat 4 ini kita hilangkan, kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu menjadi pangkat 1/4. Lanjut sama dengan, perhatikan, 2 kali 2 hasilnya 4, 4 kali 6 hasilnya 24. Sedangkan perhatikan, di sini dia tadi ada pangkat 4, di luarnya ada pangkat 1/4. Sama dengan 24, 4 dikali 1/4 itu hasilnya 1, dan pangkat 1 di sini boleh tidak ditulis. Sehingga jawabannya yaitu 24, dan pilihan jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal yang nomor 9. Akar dari 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001 sama dengan. Ini koma, oke. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah awal, kita jumlahkan angka yang di dalam tanda akar ini terlebih dahulu. Perhatikan caranya. 0,003 ditambah 0,0024 ditambah 0,001 ditambah. Ingat, tanda komanya harus sejajar. Kalau sudah sejajar, baru bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Perhatikan, dia dijumlahkan. 4-nya turun, lalu 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6, lalu 0, 0,0. Maka jawabannya yaitu akar dari 0,0064. Sekarang perhatikan kelanjutannya. 0,0064 itu kan boleh kita tulis menjadi akar dari 64 per dari 10.000. Ingat, kalau 64 kita bagi dengan 10.000, itu hasilnya 0,0064. Oke, lanjut sama dengan. Akar 64 hasilnya 8. Per akar 10.000 hasilnya 100. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu sama-sama bagi 4, ya kan? 8 kalau dibagi 4 hasilnya 2, sedangkan kalau 100 dibagi 4 hasilnya 25. Maka jawaban akhirnya yaitu 2/25. Dan pilihan jawaban yang benar di sini adalah E.
Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 10. Akar dari 0,81 ditambah akar pangkat 3 dari 512 sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Akar dari 0,81 ini kan boleh kita tulis menjadi akar dari 81 dibagi dengan 100. Ingat, kalau 81 dibagi 100 itu hasilnya 0,81. Lalu ditambah. Perhatikan, akar pangkat 3 dari 512 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 9. Ingat sekali lagi, 2 pangkat 9 itu nilainya 512. Lanjut sama dengan akar 81 nilainya 9. Akar 100 nilainya 10. Lalu ditambah akar pangkat 3, 2 pangkat 9. Perhatikan caranya. 2 pangkat 9, akar pangkatnya kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi pangkat 1/3 saja. Oke. Nah, sama dengan 9 dibagi 10 hasilnya 0,9 ditambah 2 pangkat 9 dikali 1/3. 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Maka di sini dijadinya 2 pangkat 3 saja. Sama dengan 0,9 ditambah 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka 0,9 ditambah 8 hasilnya adalah 8,9. Dan pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.